Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua, baik yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Puji Tuhan, sungguh satu sukacita yang luar biasa bagi kami untuk kami boleh kembali bersama dalam ibadah raya di hari Minggu pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, kita bersama-sama, kita mau bersepakat, kita memiliki kerinduan, yaitu kita ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita semua, biarlah kita memperoleh berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kalau kita kuat, sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan ibadah saat pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan kami naikkan hanya di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami bangga, kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai saat hari ini, itu semua tidak lepas daripada kasih Tuhan, daripada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan Tuhan, selain kami mau terus berusaha mempersembahkan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada tempat lain selain dalam kediaman-Mu. Kami merasakan ketenangan, kami merasakan kedamaian. Untuk itu Tuhan, ambil alih jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar semuanya jadi seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami beroleh kekuatan yang baru. Kami beroleh pengharapan di dalam Tuhan. Kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah pengurapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi menjadi milik bagian kami semua yang ada di tempat ini. Bahkan setiap keluarga yang ada di rumah. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Besar kasih-Mu, besar setiamu.
di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
bersuka cita. Haleluya, amin. Kita mau bersorak-sorai, meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita yang ada di tempat ini, boleh bersama kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
kasih Tuhan. Haleluya. Oke, Mike kasih mati semua ya. Sekara bataka naramotoko yara basaka. Nalalama ke yara motoko naramataka yara basi. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya lalamu toko ya lama sekeamu. Inayalamu. Sindalamu sekeala bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Tiara labakana ramotoko rababase. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Ya Bapa. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami, di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Bapa kami yang kami puji, sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan pada persekutuan kami pada hari ini. Kami telah memuji menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah itu semua naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, untuk kami dapat terus berjalan. Engkau terangi setiap langkah kaki kami. Sebab firman-Mu adalah penolong dan perisai hidup kami. Sebab firman-Mu adalah pedoman hidup kami. Sebab firman-Mu adalah sumber segala sesuatu. Kami percaya akan kekuatan firman Tuhan yang hidup. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan akan nyatakan rahasia-rahasia surgawi yang baru lagi. Urapi hamba-Mu yang hanya Allah di tangan-Mu, yang hanya Engkau percayakan menjadi penyambung lidah-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan kesemuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua yang mendengarkannya. Beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Jadilah kehendak-Mu di atas hidup kami, seperti Engkau kehendaki ya Tuhan. Sehingga di atas setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, di atas setiap perbuatan yang keluar dari hidup kami, biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Nyatakanlah isi hati-Mu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memeteraikan semua perkataan firman Tuhan ini di dalam setiap hati kami. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Saya berdoa saudara sekalian dalam kondisi baik dan sehat semuanya di rumah. Bapak, Ibu, Saudara, tidak terasa kita sudah masuk ke minggu kelima, Saudara. Kita tidak bertemu muka satu dengan yang lain. Dari hati saya yang paling dalam, saya sangat merindukan saudara semuanya. Saya sangat merindukan kita dapat berkumpul kembali dan beribadah bersama-sama, berfellowship bersama-sama. Haleluya saudara. Demikian juga mungkin Bapak Ibu Saudara dari jemaat gereja lain yang saat ini mungkin ikut online bersama-sama dengan kami. Saya percaya gembala saudara, bahkan saudara pun pasti merindukan hal yang sama untuk segera beribadah di gereja masing-masing. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapak Ibu kekasih. Dengan tidak mengurangi sukacita kita semua pada pagi ini, izinkan saya berkata Shalom Elohim, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi setiap hati kita semua.
baik yang ada dalam ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun hari-hari ini kita semua sedang berjalan dalam situasi yang sukar, yang sulit, segala sesuatu sedang berubah begitu cepat sekali. Seluruh isi dunia sedang dalam tekanan yang kuat sekali, saudara. Hari-hari yang kita lewati berjalan seperti kita ada dalam sebuah lembah yang gelap, yang tidak pasti, saudara. Semua berita yang kita baca, yang kita dengar, membuat banyak orang menjadi ketakutan, bahkan menjadi cemas, saudara. Bahkan, saudara, saya membaca beberapa sumber media, saudara. Dampak daripada pandemi virus ini, saudara, saya melihat ada begitu luar biasa dampak yang terjadi, saudara. Saya membaca satu berita kemarin, saudara, sudah tercatat hampir 118.000 perusahaan, saudara, merumahkan karyawan mereka. Ditambah lagi ada ratusan ribu orang yang akan pulang ke Indonesia, baik TKI, ABK kapal, dan lain sebagainya, saudara. Situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai orang beriman, saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta tetap berdaulat penuh atas dunia ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saudara, namun di perkembangan yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara, firman Tuhan ribuan tahun yang lalu telah menulis, saudara. Telah mencatat dan mengajar saya dan saudara langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk memperlengkapi, untuk mempersiapkan hidup kita sambil menantikan pengantin agung itu datang menjemput saudara dan saya. Bapak, Ibu, seperti 5 gadis bijak yang mempersiapkan minyak dalam buli-buli mereka supaya pelita mereka tetap menyala, saudara. Maka daripada itu, saudara, saya berdoa biarlah minyak kebenaran firman Tuhan selalu baru dan mengurapi saudara setiap hari, sehingga pelita hidup saudara tetap menyala. Saudara, sepanjang 5 minggu ini kami sudah mengajar buat saudara, sudah memperlengkapi saudara. Saya sudah mengajar tentang Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia Tuhan, yang dipercayakan Tuhan membangun bahtera untuk membawa keluarganya diselamatkan dari banjir besar yang melanda bumi pada saat itu. Saya sudah mengajar tentang Yunus. Saudara, kita sudah melihat tanda-tanda zaman. Tapi Alkitab juga mencatat, Yesus berkata bahwa perhatikanlah tanda Nabi Yunus, saudara. Nabi Yunus, saudara, kita sudah mengerti bersama bahwa ada satu tanda yang terjadi bahwa Nabi Yunus itu berlari berbalik arah dari hadapan Tuhan. Kita sudah belajar tentang Petrus, saudara. Mengapa Petrus tenggelam? Karena Petrus keluar dari perahu, saudara. Saudara, kita sudah belajar juga tentang Jumat Agung, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Begitu luar biasa, begitu indah, saudara. Bahkan sepanjang minggu ini kita sudah belajar bersama bagaimana kita hidup karena percaya. Kita hidup bukan hanya karena roti saja, tapi karena firman yang keluar dari mulut Allah. Saya berdoa, biarlah semua firman Tuhan ini memperlengkapi saudara sekalian. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin memperlengkapi saudara kembali. Bagaimana kita boleh berjalan di hari-hari yang sukar ini dalam pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Siapapun kita membutuhkan pembelaan Tuhan.
Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yesus berkata dalam kitab Yohanes 10, ayat 13, ayat 11. Yesus berkata begini, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bahkan dalam kitab Mazmur, Raja Daud menulis, saudara, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Saudara, dalam kitab Mazmur 100 ayat 3 juga berkata, "Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya." Dalam kitab Yesaya juga menulis, "Kamu adalah domba-dombaku," kata Tuhan, "domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, indah sekali. Saudara, Tuhan berkata bahwa Dialah gembala kita. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Haleluya saudara. Untuk itu percayakah saudara bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita imani adalah firman Tuhan yang hidup? Ada amin Bapak Ibu? Percayakah saudara bahwa ketika engkau mulai percayakan firman-Nya, maka firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup saudara. Bahkan sanggup untuk menyembuhkan saudara. Bahkan firman Tuhan sanggup untuk memulihkan saudara. Katakan amin. Bahkan firman Tuhan sanggup untuk memberkati saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi saudara, dengar baik. Bahkan firman Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Firman Tuhan bahkan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ada amin Bapak Ibu? Bahkan firman Tuhan sanggup membalikan keadaan. Percayakah saudara bahwa ketika Tuhan berfirman, maka firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi apa yang difirmankannya, Ia setia akan firman-Nya, dan semua pasti digenapinya. Ada amin Bapak Ibu? Percayakah saudara bahwa Yesus itu hidup? Dia sudah bangkit dari antara orang mati, telah menebus dosa saya dan dosa saudara. Dia naik ke surga, Dia siapkan segala sesuatu bagi saya dan bagi saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Itulah kabar baik yang Tuhan sampaikan buat kita pada hari ini. Haleluya saudara. Saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kabut Tuhan dalam ruangan ini. Begitu luar biasa saudara. Izinkan pagi ini saya membawa saudara ke dalam sebuah perenungan yang indah sekali. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca 1 Samuel 17 saudara. Ayat yang 32 sampai ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Haleluya. Haleluya. Saya bacakan buat saudara yang ada di rumah, saudara bisa stabilo, saudara bisa abol. Perhatikan baik kata demi kata yang saya baca buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian, ayat 32. "Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Ayat 33. Tapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak kecil, dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku,
maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengandung sebuah celah ilahi yang indah sekali. Saya percaya inilah yang Roh Kudus ingin sampaikan buat saudara dan saya. Kita semua mengenal sosok seorang yang bernama Daud. Nama Daud itu tercatat dalam Alkitab dan diingat sepanjang masa, dikenang sepanjang masa, direnungkan sepanjang masa, dipelajari umat manusia sepanjang zaman. Daud adalah anak dari Isai, 8 bersaudara. Daud yang ke-8, saudara. Anak-anaknya, saudara, namanya Eliab, ada nama Abinadab, ada nama Shimea, ada nama Nathanael, ada nama Radai, ada nama Ozem, ada nama Elihu, dan yang terakhir namanya Daud, saudara, David. Daud, saudara, hanyalah seorang gembala domba, saudara. Perawakannya kecil, tapi dia memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Kisah Daud dalam Alkitab tidak pernah berkesudahan. Bahkan tulisan-tulisan Mazmur Daud itu luar biasa indahnya, sangat indah. Semua bahasa yang paling indah yang kita bisa sebut, semua sudah tercatat dalam kitab Mazmur. Indah, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin berbagi sesuatu dengan saudara. Saudara, ada satu hal penting yang saya temukan dalam hati seorang yang bernama Daud tersebut, saudara. Terlebih kita harus mengambilnya dan kita mengaplikasi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang mungkin saja jarang diperhatikan oleh kebanyakan orang pada umumnya. Bapak Ibu, perhatikan baik. Yang pertama saya ingin sampaikan, saudara, bahwa pertemuan antara Daud dan Goliat adalah sebuah momentum ilahi, saudara. Karena dengan kejadian itu, saudara, otomatis mengangkat Daud yang dulunya hanya seorang gembala domba dengan mengalahkan Goliat, telah membuka jalan bagi Daud untuk menerima janji Allah. Sebagaimana dengan janji Tuhan yang telah disampaikan kepada Nabi Samuel, yang mana Samuel sendiri sudah mengurapi Daud menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam setiap kita juga pasti kita punya momen-momen ilahi dengan Tuhan. Saya teringat orang tua kita, Bapak Pendeta Alex Abraham. Dia cerita, dia punya momen ilahi dengan Tuhan ketika dia menabrak seorang anak kecil dan hampir meninggal, saudara. Dan Tuhan menangkap dia, saudara, dari tempat itu. Dan saya sendiri juga punya momen ilahi dengan Tuhan. Saya percaya saudara pun sama, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara, perhatikan baik. Siapa itu Goliat, saudara? Goliat adalah pendekar dari Gad. Tingginya itu kurang lebih pakai meter sekitar 3-4 meter. Sangat besar, saudara. Di 1 Samuel 17 ayat 24 ditulis begini, saudara. Bahwa ketika semua orang Israel melihat orang itu, melihat Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Dengan sangat ketakutan. Lihat saja orang takut. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan Goliat-Goliat akhir zaman, saudara. Kita dengar saja tentang berita virus saja, semua menjadi ketakutan. Semua segala sesuatu yang kita lihat hari ini
sepertinya seperti yang dialami oleh Saul dan Daud, bahwa tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Goliat pada awalnya, saudara. Semua jadi mustahil, saudara. Bahkan hari ini orang lari bersembunyi di rumah-rumah, stay at home, karena mereka merasa takut, saudara. Tapi dengarlah baik Bapak Ibu. Bagaimana kejadian pertempuran antara Daud dan Goliat, yang kisah itu mengandung sebuah celah yang sangat indah, saudara. Yang harus saudara tangkap baik. Karena di situ ada pembelaan Tuhan yang luar biasa atas Daud. Saya berdoa, pembelaan Tuhan yang sama berlaku juga atas hidup saudara. Haleluya, saudara. Mari sama-sama kita membacanya dan kita merenungkannya, saudara. Buka kembali 1 Samuel 17 ayat 32. Saya bacakan kembali buat saudara dan saudara tangkap baik. Saya bacakan kembali ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Perhatikan baik. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Saudara, kita bisa mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Daud mencatat satu bahasa yang sederhana. Janganlah seorang pun menjadi tawar hati. Saudara, ini syarat pembelaan Tuhan paling pertama, saudara. Dan paling penting. Jangan tawar hati menghadapi semua pergumulan hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, jika kita batas sepintas lalu, saudara, mungkin seperti biasa saja. Tapi saudara harus perhatikan. Perkataan Daud ini menjadi luar biasa kalau kita tahu bahwa siapa Daud dan siapa Saul. Saudara, Saul itu adalah raja Israel. Dia punya segalanya. Dia memiliki kekuasaan sebagai seorang raja. Dia punya pasukan perang. Bahkan dia punya alat perang. Bahkan seluruh orang Israel tunduk kepada Saul sebagai raja. Tapi siapa Daud? Dia hanya seorang gembala domba dari desa yang tidak punya apa-apa, bahkan kecil perawakannya. Bagaimana mungkin seseorang yang kecil, yang hanya seorang gembala dari desa, bisa memberi perkataan nasihat kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Saudara, perhatikan baik. Simak baik perkataan ini, saudara. Inilah celah ilahi yang indah sekali. Saudara, tahukah saudara, dari perkataan Daud inilah dia membuka ruang bagi Tuhan untuk membela kehidupan Daud. Haleluya. Tahukah saudara, dari perkataan kita itu menggambarkan kekuatan iman kita. Tahukah saudara, bahwa hidup ini ditentukan oleh apa yang keluar dari mulut kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita sebagaimana dengan apa yang kita perkatakan dalam perkataan iman kita. Saudara, jangan sampai seseorang pun dari kita yang hari ini menjadi tawar hati, saudara. Sudah tawar hati, saudara. Orang yang tawar hati adalah orang yang mudah putus asa. Adalah orang yang mudah menyerah. Adalah orang yang hidup tanpa pengharapan. Saudara, kita perhatikan di ayat 33. Ini Saul berkata sebaliknya kepada Daud. Yang tadi 32, Daud berkata kepada Saul. Di ayat 33, Saul berkata balik sama Daud. Bunyinya demikian, saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan baik. Saul seorang raja yang punya segalanya, justru berkata kepada Daud, tidak mungkin.
Saul menutup pintu pembelaan Tuhan. Saul menutup pintu pertolongan Tuhan. Dari perkataan Saul, Saul menutup semua pengharapannya kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, saudara, apakah masalah yang dihadapi Saul lebih besar daripada Daud? Tidak, saudara. Sama-sama menghadap siapa? Goliat. Goliat yang sama. Saudara ingat kembali kisah tentang 10 orang pengintai dan 2 orang pengintai yang diutus Musa untuk melihat tanah yang dijanjikan Tuhan. 10 orang itu melihat hal yang sama dengan kedua orang melihat hal tersebut. Tapi ketika mereka kembali kepada Musa, kedua orang, Yosua dan Kaleb, berkata perkataan yang sebaliknya. Jika Tuhan berkenan, kita akan bisa memasukinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik. Perkataan iman kita adalah membuka ruang untuk pembelaan Tuhan datang atas hidup kita. Ini celah ilahi, saudara, yang harus saudara tangkap baik. Kondisi apapun yang sedang kita alami hari-hari, jangan tawar hati. Saudara, Alkitab berkata dalam kitab Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, maka kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Daud tidak tawar hati, saudara? Bukan karena Daud merasa lebih kuat dari Goliat. Tapi Daud berkata bahwa Tuhan yang sudah pernah menolong dia di masa lalu, Tuhan yang sama akan menolong dia di masa sekarang. Ada amin, Bapak Ibu. Haleluya. Kekuatan seseorang itu ditentukan bukan karena besarnya badan, bukan karena besarnya banyaknya harta, bukan karena tingginya kedudukan, saudara, bukan. Tapi kekuatan seseorang itu ditentukan dari hati dan perkataan orang tersebut. Saudara, yakni hati yang percaya kepada Allahnya. Allah kita adalah Allah yang maha besar, Allah yang sanggup menolong kita dalam situasi apapun juga, saudara. Allah kita Allah yang selalu membela. Katakan amin, Bapak Ibu. Haleluya. Alkitab juga berkata dalam kitab Lukas 1 ayat 37 bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, situasi dan keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua dari kita membutuhkan pertolongan dan pembelaan Tuhan yang kuat. Katakan amin, Bapak Ibu. Dan pertolongan dan pembelaan Tuhan itu kepada kita ditentukan oleh hati kita dan perkataan iman kita. Haleluya, Bapak Ibu kasih. Untuk itu, saudara, jangan ada satupun dari kita yang tawar hati. Tetap semangat, saudara. Katakan amin, Bapak Ibu. Yang kedua, saudara, saya ingin bagikan buat saudara, ada satu rahasia lagi yang indah sekali yang saudara harus tangkap baik. Saya bacakan dalam 1 Samuel 17, saudara. Mulai dari ayat 43 dan seterusnya. Saudara tangkap baik. 1 Samuel 17 ayat 43 berkata demikian, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjing aku, masa engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Dengar baik, Bapak Ibu. 45. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, saudara, dengar baik. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Allah barisan, segala barisan Allah Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Saudara perhatikan baik. Yang disampaikan oleh Daud, bahwa dia mendatangi Goliat. Bukan dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi dengan nama Tuhan. Yang kedua, saudara harus pegang baik. Jangan tawar hati, tapi perkatakanlah nama Tuhan di atas segalanya. Haleluya Bapak Ibu. Saudara, Daud mengalahkan Goliat, orang Filistin itu tanpa pedang di tangan. Ayat 50 berkata, saudara, demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Daud mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan yang hidup. Ada amin Bapak Ibu. Kitab Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalahkan kekhawatiran kita dengan nama Tuhan yang hidup, nama Yesus. Haleluya saudara. Bahwa ketika nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya, maka di atas nama itulah Allah turut bekerja membela kita. Seturut dari setiap perkataan iman yang keluar dari mulut kita. Bahkan Alkitab berkata bahwa Tuhan turut meneguhkannya dengan tanda-tanda ajaib sebagai penyertaannya. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, hidup kita dikuasai oleh perkataan kita. Apa yang kita perkatakan, itulah yang akan jadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkatakanlah perkataan iman kita, saudara. Setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam, perkatakan perkataan iman kita. Perkatakanlah nama Tuhan di atas segalanya, saudara. Ada amin Bapak Ibu. Saudara ingat kisah Nabi Elia bertempur melawan 450 Nabi Baal. 1 Raja 18 mencatat saudara. Ketika Nabi Elia sendiri harus berhadapan dengan 450 Nabi Baal. Saudara, Nabi Elia katakan bahwa ambil 2 ekor lembu, taruh. Sudah panggil Allahmu untuk bisa membakar korban itu saudara. 450 Nabi Baal tidak bisa melakukan apa-apa. Elia, dia perbaiki mezbah. Dia taruh 12 batu, dibuat parit saudara. Taruh kayu api. Dia berseru nama Tuhan. Dan api Tuhan turun dari langit saudara. Membakar habis korban bakaran. Luar biasa saudara. Perkatakan nama Tuhan di atas segalanya. Hari-hari ini engkau perlu nama Tuhan. Berapa banyak perkataan nama Tuhan yang kau ucapkan sepanjang hari. Itu menentukan iman saudara. Ada amin Bapak Ibu? Mazmur 20 berkata begini saudara. Orang ini memegahkan kereta. Orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Allah kita yang hidup. Haleluya saudara. Mazmur 113 ayat 3 juga berkata. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya Bapak Ibu. Nama Tuhan itu nama yang luar biasa. Nama yang ajaib. Nama yang menyembuhkan. Nama yang memulihkan. Nama yang menguatkan. Haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya saudara. Disitulah engkau membuka ruang bagi Tuhan datang dengan pertolongannya dan pembelaannya. Saya mencatat saudara, ada nama-nama yang ditulis di Alkitab yang dipakai oleh bangsa Israel memanggil Allah mereka.
Dalam bahasa Ibrani sering disebut Ayeh, Aser, Ayeh. Aku adalah aku. Ada juga dipanggil nama Adonai. Tuhan atau Tuanku atau Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Kadang dipanggil Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kadang juga dipanggil Elion, Allah yang Maha Tinggi. Juga dipanggil Elohim, Israel, Allah Israel. Dipanggil El Olam, Allah yang kekal. Dipanggil El Roi, Allah yang melihat. Dipanggil juga El Shaddai, Allah yang Maha Perkasa. Dipanggil juga Immanuel, Allah beserta kita. Bahkan saudara, pribadi Allah sendiri itu disebut dengan berbagai nama saudara. Sering disebut pribadi Tuhan adalah Jehovah Jireh. Yahweh Jireh, Tuhan yang mencukupi, yang menyediakan. Ada Jehovah Nisi, Tuhan yang adalah panji-panjiku. Ada juga disebut Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ada juga disebut Jehovah Sebaot, adalah Tuhan adalah bala tentara yang besar. Juga disebut Jehovah Shalom, Tuhan sumber damai. Juga dipanggil, sebut Allah itu Jehovah Samah, Tuhan yang Maha Hadir. Saudara, banyak nama yang bangsa Israel pakai untuk memanggil Allah mereka, saudara. Luar biasa, saudara. Tapi izinkanlah saya sampaikan saudara, perhatikan baik di kitab Filipi 2 ayat 9. Di dalam perjanjian baru, ditulis begini saudara. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah, Yahweh, sangatlah meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama-nama tadi yang saya sebut adalah nama yang dipanggil oleh manusia, oleh bangsa Israel kepada Allah. Tapi nama Yesus itu diberikan oleh Bapa sendiri. Nama Yeshua Hamasia itu bukan pemberian manusia, tapi pemberian Allah. Indah sekali, saudara. Yeshua Hamasia, panggil nama Tuhan. Itu nama yang penuh kuasa. Nama yang penuh kuasa. Nama yang penuh tanda-tanda ajaib. Nama yang penuh tanda-tanda heran. Orang sakit disebut dalam nama Yesus sembuh. Sembuh, saudara. Haleluya, saudara. Bukankah ini indah sekali? Saudara, sederhana. Jangan pernah merasa kita putus asa, saudara. Tawar hati, jangan. Jangan, saudara. Tapi marilah setiap pagi kita perkatakan nama Tuhan di atas segalanya. Ketika kita bangun pagi, kita berdoa, nama Tuhan di atas segalanya. Nama Tuhan di atas semua berita. Nama Tuhan di atas semua persoalan. Nama Tuhan di atas sakit penyakit. Nama Tuhan di atas segala perkara. Katakan amin, Bapak Ibu. Ada haleluya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiga kedua hal ini engkau bawa dalam kehidupanmu di hari-hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, Bapak Ibu. Saya akan tutup sedikit dengan sebuah kesaksian kecil yang ringan, saudara. Dan mungkin jemaat kita sudah pernah mendengarnya. Izinkan saya menyampaikan sekali lagi supaya bisa membangkitkan iman saudara. Saya mengambil kesaksian ini dari pribadi saya sendiri, saudara. Bagaimana hidup saya, saudara, boleh berjalan sampai hari ini, saudara. Terlebih khusus saya bisa
dipercayakan Tuhan membangun rumah Tuhan, saudara. Saudara, 4 tahun lalu, saudara, ketika Tuhan berbicara di hati saya untuk melangkah, membangun rumah Tuhan, kami tidak punya uang apa-apa. Saudara, yang saya punya dalam hati saya adalah nama Tuhan yang besar. Saudara, perkatakan iman, saya terus perkatakan iman saya, bahwa Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti menolong. Tidak ada rasa cemas, saudara. Lalu kami buat program kecil, saudara. Namanya program buli-buli. Kami setiap minggu buat celengan, buli-buli, saudara. Kami mengajak jemaat untuk menabur setiap minggu secara rutin. Sampai selesai pembangunan ini, saudara. Jadi berapa saja saudara bisa nabur. Ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Setiap minggu, saudara. Saudara, rasanya sepertinya di mata manusia itu mustahil. Karena uang yang terkumpul cuma sekitar antara 500.000 sampai 1 juta sekian. Terlalu kecil, saudara. Sedangkan untuk membangun sebuah proyek bangunan yang besar, saudara, itu kita membutuhkan uang miliaran, saudara. Sepertinya perkara yang tidak mungkin, saudara. Dan saya ingin, Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengerjakan proyek ini, saudara? Dengan cara hanya dengan buli-buli, saudara. Bahkan ada seorang teman yang menghitung, kalau dengan saja 1 juta seminggu, kalau kita membangun gereja dengan proyek 5 miliar, maka diperkirakan akan selesai 50 tahun, saudara. Tapi saya tidak tawar hati. Saya mendengar hitungan itu, saya tidak tawar hati. Tapi saya berlari kepada Tuhan. Saya mencari nama Tuhan. Nama Tuhan yang besar. Saudara, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Saudara, Bapak Ibu kekasih, setiap minggu kami menabur, saudara. Saya menggerakkan, tidak meminta-minta. Kami tidak buat proposal. Kami tidak berjalan atau kami tidak memuat berita di sosial media untuk mencari donasi, saudara. Tidak, saudara. Saya tahu ketika 2 sikap hati ini saya pegang dalam hidup saya, maka saya memberi ruang buat Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ketika saya setiap minggu, saudara, berhadapan dengan persoalan, harus bayar gaji tukang dan lain sebagainya, saudara. Saya merasa bahwa Tuhan yang menyuruh saya, Dia pasti membela. Tidak ada rasa cemas. Sekalipun kadang air mata saya harus menetes, saudara. Saya nggak tahu Tuhan mau bayar dengan cara apa. Hanya bisa menetes air mata. Saya lari ke Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Dan saya berdoa, Bapak Ibu kekasih, apapun yang hari ini kelihatan mustahil bagi engkau, jangan sekali-kali engkau tawar hati. Saudara, perkatakanlah nama Tuhan di atas segalanya. Sekalipun apa yang kau lihat tidak sesuai dengan apa yang kau imani, tapi perkatakanlah terus nama Tuhan. Percayalah, ketika engkau menyebut, memanggil nama Tuhan, engkau sedang mendatangkan kuasa Tuhan datang atas hidup saudara. Haleluya, haleluya. Dan terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita sedang berjalan di tahun keempat, saudara. Dan hari ini, puji Tuhan, di proyek kita sudah bisa nyala lampu, saudara. Saya minta izin waktu saudara-saudara bisa melihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam gereja kita.
Haleluya, saudara. Bapak Ibu kekasih, saya menjemput saudara untuk membuka tangan saudara, membuka hati saudara. Mari sama-sama kita naikkan pujian, kita sembah Dia, saudara. Tinggikan, kita agungkan nama Tuhan, saudara. Biarlah pada hari ini Roh Kudus melawat saudara, Roh Kudus menjamah saudara. Biar kabut Tuhan turun di atas setiap rumah saudara. Buka hati saudara, buka tangan saudara, tutup mata saudara, sama-sama kita masuk hadirat Tuhan. Kita sembah Dia, saudara. Tunaraya masih. Haleluya. Oh, naralamo sekirala batakara bapak masih. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau ya Yesus. Haleluya. Inayamo ilala masih. Haleluya. Oh, inayalamo, inayalamo, inayalalamo, sindalamo. Haleluya. Kiralabalabatakaralamo. Ya Yesus. Oh, haleluya. Nalamo, sikanalamo. Haleluya. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 batakara batakara bara. Yo nalamo. Oh haleluya. Ya naralama lama lamu. Oh inaya lamu. Oh haleluya. Haleluya. Yes. Ya Jesus. Ya la 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 la. Oh. Ya kara la 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 batake la la. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, di dalam Moses. Ah, Jesus, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, izinkanlah pagi hari ini, Saudara. Saya berdoa bagi setiap Saudara, dimanapun engkau berada saat ini, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan yang besar, Tuhan lawat Saudara, Tuhan jamah Saudara. Biar kasih Tuhan turun atas rumah saudara. Anugerah Tuhan turun atas pekerjaan saudara. Semua rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dalam nama Yesus kami lepaskan semuanya. Haleluya. Haleluya.
Dan pagi ini, izinkan saya berdoa buat setiap saudara. Tidak ada yang jatuh sakit dalam nama Yesus. Tidak ada yang jatuh miskin dalam nama Yesus. Tidak ada yang jatuh susah dalam nama Yesus. Biar pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan kuat menyertai saudara. Haleluya. 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 Saudara yang hari ini punya beban berat, taruh tangan saudara di dada saudara dalam nama Yesus. Tuhan Yesus beri kelegaan buat saudara. Apapun yang kau butuh dalam nama Yesus, Tuhan beri jawaban buat saudara. Jawabannya dengan cara ajaib. Haleluya, haleluya. Saudara yang berbeban berat dalam pergumulan keuangan, saya berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong saudara. Tuhan beri jalan keluar yang terbaik buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berdoa saudara semua sehat. Saudara dipagari Tuhan. Setiap langkah kaki saudara, Tuhan memagari saudara. Malaikat Tuhan dikirim untuk menjaga saudara. Seisi rumahmu dijaga Tuhan. Dijaga Tuhan, dijaga Tuhan. Rabake rabapataka. Haleluya, haleluya. 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 Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biar di atas hidup saudara, di atas rumah saudara, keluar puji-pujian bagi nama Tuhan. Keluar sukacita bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di atas hidup saudara. Nama Tuhan diagungkan di atas hidup saudara. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub menyertai saudara. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian di awan permai yang kudus, menyertai, menuntut, membimbing saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba ucapkan berkat, umur panjang menyertai setiap kita. Di dalam nama Yesus, termeterailah firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan kami secara online di Gereja City Worship. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesarnya atas pelayanan oleh Bapak Gembala Pastor Yeremia Lim yang telah memberkati jemaat Tuhan dengan pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya seluruh jemaat Tuhan hari ini menerima berkat Tuhan yang baru, dikuatkan, diberkati, dipulihkan, dan disembuhkan Tuhan. Tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pelayanan yang telah melayani sepanjang hari ini lewat sosial media. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanannya. Pengumuman lainnya Bapak Ibu Saudara, kiranya besok hari Senin pukul 7 malam kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara kembali secara online dalam ibadah. Jika berkenan, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk terus menopang pekerjaan Tuhan atau pelayanan di Gereja City Worship, dapat menyalurkan persembahan saudara, baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan imam, persembahan pembangunan, bisa melalui Gembala Gereja Sel atau dengan melalui bank transfer, yakni melalui Bank Mandiri atas nama Gereja JKI City Worship, nomor rekening 1500123012338, atau Bank BCA atas nama Yemi Lim, nomor rekening 7800130055. Demikianlah kiranya supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dengan berkelimpahan. Tuhan akan menghardik bagimu segala belalang pelahap,
supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Terima kasih atas perhatiannya, atas kebaikan hati saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Dan dari rumah Tuhan kami melepaskan berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah kami, yakni Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Berkat yang sulung, berkat yang sempurna, berkat yang mulia, berkat turun-temurun, berkat yang kudus, dibawa pulang umat-Mu dengan melimpah. Tidak ada berkat yang bocor, tidak ada berkat yang jatuh dan tercecer. Semuanya dipagari Tuhan. Taburan-Mu diberkati Tuhan. Keluarga-Mu dipagari bala tentara malaikat Tuhan. Perjalanan-Mu dilindungi dan disertai Tuhan. Terang Tuhan menyertai semua jalan-Mu. Pekerjaan-Mu dibuat berhasil dan beruntung. Engkau diberi kesehatan dan panjang umur. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Lakukanlah firman, lakukanlah dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetaplah setia mengasihi Tuhan, tetaplah setia mengasihi pekerjaannya. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda pengakuan imanmu bahwa engkau membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa yang dikaruniakannya melalui Kristus Yesus, dan di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan permai. Umat Tuhan yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom Elohim. This year as a Bethel Music